Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan laporan best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik di dalam proses pembelajaran. PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Munawarman Samarinda. Lokasi yang digunakan untuk best practice kali ini adalah SD Negeri 011 Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Lingkup pendidikan sekolah dasar, tanggal pelaksanaan Jumat 20 Januari 2023. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah penerapan model Project Based Learning (PJBL) untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPAS lingkup materi keberagaman budaya Indonesia. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah 1. Guru belum melaksanakan model pembelajaran yang inovatif seperti PBL dan PJBL. 2. Guru masih menggunakan metode konvensional, yaitu dengan ceramah, penugasan, dan membuat proses pembelajaran menjadi monoton bagi siswa. 3. Pembelajaran kurang menarik karena guru tidak memanfaatkan TIK dalam pembelajaran seperti halnya PowerPoint dan video pembelajaran interaktif. 4. Pembelajaran masih terpusat pada guru dan siswa tidak dibiasakan untuk mengungkapkan pendapat, sehingga saat melakukan presentasi, siswa masih banyak yang tidak percaya diri dan tidak berani berbicara di depan kelas. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Yang pertama, adanya perubahan sikap pada peserta didik yang positif pada proses pembelajaran. Yang kedua, diharapkan dapat menginspirasi atau memotivasi diri sendiri serta rekan guru yang lain agar dapat lebih baik dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik. Dan tanggung jawab saya dalam praktek ini. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah guru berperan sebagai fasilitator dalam memberikan pelayanan termasuk ketersediaan fasilitas guna memberikan kemudahan dalam kegiatan belajar bagi peserta didik dan motivator dalam pembelajaran. Selain sebagai fasilitator, guru juga mempunyai tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran, mendesain pembelajaran yang menarik dengan menggunakan model-model serta media pembelajaran yang inovatif, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tantangan yang dihadapi penulis dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam praktek ini adalah 1. Rendahnya motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran, baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal. 2. Guru sudah terbiasa dengan metode diskusi dan ceramah, sehingga untuk merubah pola pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif memerlukan waktu dan proses yang berkelanjutan. 3. Sarana dan prasarana sekolah yang masih terbatas untuk menunjang penggunaan media pembelajaran interaktif. 4. Siswa belum terbiasa untuk berpikir secara kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif karena selama ini pembelajaran berpusat pada guru dan bukan berpusat pada siswa. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. 1. Melakukan kajian literatur dan melakukan wawancara dengan para ahli berkaitan dengan motivasi belajar siswa. 2. Pemilihan model dan media pembelajaran yang inovatif. 3. Mempersiapkan media yang dibutuhkan seperti LKPD, PPT dengan media Canva,
untuk presentasi, serta video pembelajaran interaktif. 4. Mendapatkan dukungan tidak hanya dari kepala sekolah, rekan guru sejawat, serta kerjasama peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, memaksimalkan kegiatan pengelolaan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Strategi yang digunakan guru dalam praktek pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, student center, menggunakan media pembelajaran interaktif PowerPoint, dan menggunakan metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Melalui pendekatan scientific feedback serta mode pembelajaran PJBL menjadi pilihan dalam era industri 4.0. Yang kedua, melakukan asesmen terhadap peserta didik, baik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dituangkan dalam instrumen penilaian, mulai dari kisi-kisi soal, indikator yang ingin dicapai, serta rubrik penilaian. Lalu, bagaimana prosesnya? Proses yang dilakukan dalam pembelajaran PPL ini yaitu dengan menyusun perangkat pembelajaran yang akan digunakan mulai dari RPP, LKPD, kisi-kisi penilaian, instrumen, dan rubrik penilaian, dan tak lupa juga menyiapkan media pembelajaran PowerPoint. Dalam tahap pelaksanaannya, dimulai dengan memberi salam, mengecek kehadiran siswa dan berdoa, memotivasi siswa dengan menyanyikan lagu wajib nasional, melakukan apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, model pembelajaran project-based learning diterapkan dengan memperhatikan sintak-sintaknya, dimulai dari menentukan pertanyaan mendasar sampai diakhiri dengan menguji hasil. Di penutup, peserta didik dibimbing untuk membuat kesimpulan, melakukan refleksi, memberikan tugas evaluasi mandiri, dan menutup pembelajaran dengan doa. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan PPL ini? Yang pertama, peserta didik sebagai pusat pembelajaran. 2. Guru sebagai fasilitator. 3. Dosen pembimbing dan guru pamong. 4. Kepala sekolah sebagai pemimpin satuan pendidikan. Dan yang terakhir, guru, teman sejawat, dan juga orang tua siswa yang sudah membantu terlaksananya praktek pembelajaran kali ini. Sumber daya atau materi yang diperlukan dalam proses pembelajaran kali ini. Guru sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang, mendesain proses pembelajaran di sekolah. Hal lain yang juga perlu dipersiapkan berupa sarana dan prasarana yang digunakan seperti proyektor, speaker, laptop, jaringan internet, dan ruang kelas yang kondusif, serta handphone sebagai sarana media untuk merekam video pembelajaran. Dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan adalah penggunaan model pembelajaran project-based learning dapat membuat motivasi peserta didik lebih meningkat. Peserta didik lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam proses pembelajaran. Hal ini karena model pembelajaran PJBL menstimulus siswa untuk berpikir aktif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat bersemangat mengikuti proses pembelajaran berlangsung mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Motivasi belajar peserta didik meningkat sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon peserta didik dalam pembelajaran tersebut sangat baik. Terbukti saat kegiatan refleksi, mereka menyampaikan bahwa proses pembelajaran tidak lagi membosankan karena adanya media pembelajaran yang interaktif dan mereka terlibat aktif dalam menemukan solusi permasalahan. Respon dari guru teman sejawat juga positif, di mana mereka lebih intens lagi untuk menggali informasi mengenai model-model pembelajaran inovatif seperti PBL dan PJBL. Faktor keberhasilan dari strategi ini
ditentukan dari kemampuan guru dalam memilih mode pembelajaran yang tepat, kemampuan dalam mendesain pembelajaran yang inovatif, kemampuan menguasai kondisi peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan dukungan dari berbagai pihak telah membantu terlaksananya proses pembelajaran serta kesiapan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan praktik baik ini adalah sejauh mana guru lebih kreatif dan inovatif dalam menerapkan model pembelajaran pada era 4.0 yang menuntut siswa untuk memiliki keterampilan 4C, yaitu kreatif, critical thinking, kolaboratif, dan komunikatif. Demikian pengalaman terbaik praktis yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.